pagi hari pergi ke hutan, hendak ingin mencari rotan. Assalamualaikum kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang objek formal dalam sosiologi komunikasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami mengambil kasus tentang kenakalan remaja, yaitu geng motor yang meresahkan masyarakat. Let's go! Di pembahasan pertama kali ini, kita membahas tentang interaksi sosialnya. Jadi, geng biasanya identik mengarah pada tindak kriminalitas, di mana dalam geng segerombolan anak laki-laki normal yang umumnya mereka memiliki tujuan untuk mencari jati diri dan upaya untuk mencari kompensasi bagi segala kekurangannya. Geng motor menjadi tempat untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan maupun kepuasan diri bagi para remaja. Kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan keluarga dan sosial lainnya. Di dalam geng motor, mereka mendapat rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar remaja yang membuat mereka merasa nyaman. Jika salah satu anggota dari geng motor dalam bahaya, maka kelompok geng motor tersebut akan berusaha menolong. Nah, yang selanjutnya, bagaimana budaya yang berkembang dalam geng motor? Geng motor memiliki beberapa hal. Yang pertama, kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin yang memimpin segala aktivitas dalam sebuah geng motor. Salah satu wewenang pemimpin adalah menentukan wilayah untuk melakukan aktivitas dalam geng motor yang bertujuan untuk memperkuat dan menumbuhkan loyalitas bagi setiap anggotanya. Yang kedua, istilah-istilah tertentu yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh geng motor. Mereka memiliki ungkapan bahasa, kemudian gerak tubuh dan isyarat sandi tertentu. Dan yang ketiga, ada aturan khusus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Jika individu dianggap melanggar ketentuan dalam geng, maka individu tersebut akan dikenakan sanksi berupa kekerasan, dikucilkan, dan ejekan yang diterima dari anggota lainnya sampai dikeluarkan dari keanggotaan geng. Yang selanjutnya adalah bagaimana teknologi mempengaruhi geng motor. Teknologi berperan aktif pada era modern seperti sekarang ini. Munculnya smartphone dan juga media sosial memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi. Dalam geng motor, media massa dapat menjadi dampak negatif bagi mereka. Ketika mereka menyebarluaskan aksi geng motor mereka ke media sosial, maka orang lain akan mengetahui dan kemungkinan mereka yang melihat bisa ikut termotivasi untuk ikut, karena mereka pikir geng motor adalah sesuatu hal yang keren. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi munculnya perilaku negatif di kalangan remaja. Tak jarang, aksi kekerasan yang sering mereka tonton di televisi dan di video game menjadi contoh bagi mereka untuk melakukan kejahatan dengan dalih itu adalah hal yang seru dan menyenangkan. Hal itu juga dapat membentuk kepribadian remaja menjadi liar. Nah, yang terakhir adalah upaya penanggulangan kejahatan. Kejahatan geng motor ini dapat ditanggulangi dengan beberapa upaya, yaitu yang pertama, upaya preemptif. Upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh semua pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan khususnya geng motor secara preemptif yaitu dengan penanaman nilai dan norma yang baik kepada remaja, menjalin hubungan yang harmonis antara sesama anggota keluarga, dan memilih lingkungan pergaulan yang baik agar terhindar dari pengaruh negatif teman sebaya. Yang kedua adalah upaya preventif. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor secara preventif dapat ditempuh dengan cara pengaktifan kegiatan positif bagi generasi muda, melakukan razia pada tempat-tempat yang digunakan sebagai ajang berkumpulnya anggota geng motor, dan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai pengaruh buruk remaja yang tergabung dalam komunitas geng motor. Yang ketiga, upaya represif. Upaya ini dilakukan apabila suatu kejahatan sudah terjadi. Adapun upaya represif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu dengan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan dan melakukan pembinaan. Pulang sekolah jalan kaki sampai rumah. Kami tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.